Bagaimana regulasi yang mengatur vintage di Indonesia? Financial technology atau vintage adalah inovasi dalam bidang keuangan yang menggabungkan antara layanan keuangan dan teknologi informasi. Masuknya vintage merupakan terobosan baru terhadap aspek-aspek bisnis di Indonesia sehingga menjadi lebih efisien dan lebih mudah. Sejauh ini, ketentuan mengenai fintech memang masih sedikit dan belum dibahas secara menyeluruh. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai fintech ini. Namun, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi untuk mengatur fintech. Berikut adalah beberapa regulasi tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan POJK nomor 77/POJK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau disingkat dengan LPMU-BTI. OJK membuat aturan ini untuk mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna atau biasa disebut dengan vintage peer-to-peer lending atau disingkat lagi dengan P2P lending. Pada intinya, POJK nomor 77/POJK 01/2016 ini bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan hingga para pengelola perusahaan vintage. Ketentuan ini mengatur mengenai batasan kepemilikan saham, modal minimal, batas maksimal pinjaman dan bunga, keharusan pembuatan escrow account, serta beberapa prinsip yang wajib diterapkan penyelenggara vintage. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran atau PTP. Sebagaimana dilansir dari laman resmi bi.go.id, terbitnya PBI ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Cakupan dalam PBI nomor 18/40/PBI/2016 ini meliputi penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, laporan, peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran, dan pengawasan, larangan, serta sanksi. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Perkembangan fintech di Indonesia tumbuh begitu cepat, sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk pada penyelenggaraannya. Untuk itu, BI menerbitkan peraturan tersebut sebagai payung hukum demi menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Terbitnya PBI nomor 19/12/PBI/2017 ini bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen, serta manajemen risiko dan kehati-hatian. Di samping itu, BI juga menerbitkan ketentuan pelaksanaan PBI penyelenggaraan teknologi finansial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur PADG nomor 19/14/PADG/2017 tentang ruang uji coba terbatas atau regulatory sandbox teknologi finansial dan PADG nomor 19/15/PADG/2017 tentang tata cara pendaftaran, penyampaian informasi dan pemantauan penyelenggara teknologi finansial.